perwakilan dari pimpinan Komisi 2 akan membacakan pandangan dari Komisi 2 terkait dengan rancangan undang-undang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pak Gaus, apakah bisa membacakan pandangan dari mewakili Komisi 2? Intinya. Jadi Pak Gaus ya, yang akan mewakili pimpinan Komisi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komisi 2 DPR RI dalam rangka membicarakan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 17 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, saudara pimpinan rapat dan para anggota dewan. Yang terhormat, saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku wakil pemerintah atau yang mewakili dan hadirin yang kami hormati. Terlebih dahulu, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan tugas konstitusional, yakni pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang NKRI 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, khususnya pasal 76 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah, provinsi, dan kabupaten kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia nomor R-Pres-07-2022 tanggal 20 Juli 2022, hal menunjukkan wakil pemerintah untuk membahas pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam rangka membahas rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat PAMUJ DPR RI tanggal 24 Agustus 2022 dengan surat dari pimpinan DPR RI nomor T-11.01/08/2022 tanggal 25 Agustus tahun 2022 perihal penugasan untuk membahas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut, kami laporkan rangkaian pembentukan RUU tersebut sebagai berikut. Tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus 2022, Komisi 2 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Pada tanggal 29 Agustus tahun 2022, Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja membicarakan tingkat 1 secara fisik dan virtual dengan pemerintah dan Komite 1 DPD RI dengan acara penjelasan keterangan DPR RI, pandangan pemerintah, pandangan Komite 1 DPR RI menyarankan menyerahan daftar inventarisasi masalah atau DIM serta pembentukan panja. Pada tanggal 30 Agustus 2022 dilakukan rapat panja guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif. Pada tanggal 31 Agustus 2022 dilakukan rapat kerja untuk melakukan pembahasan DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substantif serta dilanjutkan dengan rapat tim perumus dan tim sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronisasikan serta menyempurnakan pasal-pasal yang terdapat dalam RUU tersebut sesuai yang ditugaskan oleh Panja. Kemudian tanggal 5 September tahun 2022, Panja Komisi 2 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum dengan pejabat Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, serta beberapa bupati dalam rangka menerima aspirasi terkait pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian tanggal 5 September 2022 dilakukan rapat kerja dengan agenda laporan hasil pembahasan pada tingkat Timus dan Timsin. Tanggal 12 September 2022, Panja telah melakukan finalisasi hasil pembahasan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan telah menghasilkan draft final RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya untuk dilaporkan ke Raker tingkat 1. Selanjutnya, sore hari pada tanggal 12 September 2022 dilakukan rapat kerja tingkat 1 secara fisik dan virtual antara Komisi 2 DPR RI dengan Komite 1 DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili serta Kepala Badan Informasi Geoparsial dengan acara pengantar ketua rapat, laporan panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pendapat akhir Komite 1 DPR RI dan pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatangan pengesahan draft rancangan undang-undang
untuk pembentukan Papua Barat Daya beserta peta wilayahnya. Pada acara rapat kerja tingkat 1 pengambilan keputusan tersebut secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Pimpinan dan peserta rapat yang kami hormati. Sebelum mengakhiri laporan ini, perlu kami sampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, kami berharap bahwa kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat. Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua, pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Yang terhormat saudara pimpinan, yang terhormat saudara para anggota DPR RI, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Komite 1 DPR RI, saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Hukum dan HAM, atau yang mewakili, yang bersama-sama dengan Komisi 2 DPR RI telah melakukan pembahasan RUU ini dengan rasa kebersamaan dan dalam suasana yang demokratis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam pembahasan RUU ini. Demikianlah laporan kami Komisi 2 DPR RI terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan baik dalam proses pembahasan RUU ini maupun dalam penyampaian laporan ini, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyerahkan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ketua Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT, nomor anggota A270. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti didadap. Waduh, Daud kena bulan nih, jatuhnya dapat jatuhan bulan dia. Jadi ngakak dia.
Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan fraksi Papua Barat Daya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya? Semua setuju.